Di konten kali ini, gue mau menjelaskan kenapa di Indonesia susah banget ada comedy club. Tapi sebelumnya, iklan dulu. 3, 2, 1. Nai, 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 nai. Kota pertama Yogyakarta sudah diprediksi akan jadi kota yang epic dari sisi pertunjukan stand up-nya gitu. Dan ada acara orang jual ikan koi karena mereka pikir Komodo bener adalah acara untuk ikan koi. Selesai acara tuh gue kayak kecewa gitu sama diri gue sendiri. Kenapa ya kok badan gue kayak gini gitu? Beda gitu badan gue. Terus mikir ke depan, anjing ini kota masih lama. Celana yang harusnya gue pakai ketinggalan di Jakarta. Gue udah bawa kok semua yang dititipin gitu. Tiba-tiba pertanyaan selanjutnya, ukuran celana Mas Panji berapa? Dan akhirnya celana yang datang kegedean sebenarnya. Terakhir kali manggung 3 kali dalam seminggu, gue kan sesak napas tuh. Gue tuh sempet khawatir, gue jaga banget. Baru setelah acara, setelah selesai, gue terima kasih. Gue bilang, gue menyadari ini tempat panas ya. Satu gedung, iya semuanya ternyata AC-nya mati. Nanti kalau misalkan bener-bener nyangkut macet, ada motor standby ngikutin mobil dari belakang, pindah aja naik motor. Ini kayaknya nggak wajar nih macetnya tuh, ganti aja naik motor. Ayo naik motor gue. Pakai masker. Gue udah curiga tuh. Ini kenapa gue belum diajak-ajak nih? Kayaknya ada masalah nih. Ternyata bener, soundnya belum connect. Jayapura. Selain gue capek, suara gue habis, hilang. Harusnya gue udah nebak ini terjadi di setiap tur. Agak sangat disayangkan ya, karena siangnya tuh sorenya tepatnya sempet sharing komunitas sama anak-anak Jayapura dalam kondisi suara masih kayak gitu, masih parau gitulah. Tapi yang penting suara udah balik. Akhirnya balik. Akhirnya balik suara gue. Gue bersin lalu kembali. Stand up di Batam ini adalah sesuatu yang gue incar-incar. Terutama karena gue tahu bahwa komunitasnya punya cerita dengan Oki Rengga, si komika pemarah yang sesungguhnya. Dan mereka berkasus, dan gue pernah secara tidak sengaja naikin lagi panasnya kasus tersebut. Gue ingin bantu ubah dengan cara gue sendiri, yaitu dengan meningkatkan awareness soal isu yang orang Cilegon alami, yaitu sebuah kota di republik ini yang gak punya rumah ibadah untuk agama lain. Gue ngerasa itu aneh aja, dan mungkin bukan cuma Cilegon. Lebih banyak anak mudanya, lebih banyak pasangannya, jadi ngomongnya juga jadi lebih sembarangan. Karena kan Komodo Bener itu bagaimana setnya sangat terpengaruh sama bagaimana penontonnya. Pak, maaf nih. Mobilnya bukan ini. Bener loh anjing. Dan sekarang balik lagi ke sini dalam kondisi gedungnya masih oke, masih akustik, masih pakai hidrolik naiknya. Ini tour dimulai dengan venue yang secara akustik berantakan, ditutup di venue yang emang gedung pertunjukan. Sudah segitu jauh tuh prosesnya, segitu jauh perjalanan. Oke, ketika gue bilang susah banget ada comedy club, gue mau ngomongin maksud gue tuh comedy club yang berkelanjutan, yang sehat. Nah itu dia, itu mungkin lebih tepatnya. Karena sebenarnya bikin comedy club itu bukan membangun comedy club, bukan bagian terberat dari bisnis comedy club. Yang paling berat adalah menjalankan bisnisnya. Bahkan kalau bisa dibilang bikin comedy club itu gampang, yang susah tuh ngisinya. Baik ngisi dengan komika dan ngisi dengan penonton. Ini dua-duanya sama susahnya. Nah, nanti di belakang, di menjelang akhir video, gue akan jelaskan, gue anggap krisis ya, krisis terbesar kesenian stand up comedy di Indonesia. Tapi mari kita ngomongin comedy club. Kebetulan berada di New York City, gue terpapar sama banyak sekali comedy club. Comedy clubnya ada yang gede, ada yang kecil, ada yang usianya udah panjang, ada yang usianya baru, ada yang masih brand sifatnya. Jadi brand doang. Kayak Dope Top Comedy Club, itu brand, nggak punya gedung fisik. Tapi itu kayak, kalau di Indonesia tuh mungkin mirip kayak Comedy Junkies-nya gitu. Kayak kalau seandainya Comedy Junkies itu ada di sini, disebutnya Comedy Junkies Comedy Club. Karena mereka lagi ngebangun brand
comedy club yang mana sebenarnya tuh organizer acara stand up. Ada Doped Up and Dying Comedy Club, ada Home Sweet Home Comedy Club, ada apa lagi yang sifatnya brandnya? Ada beberapa lah, mana lagi ya? Perasaan gue ingat tapi sekarang malah nggak kepikiran. Tapi comedy club ada banyak di New York. Kebanyakan, yang gue tahu malah, comedy club di New York itu kapasitasnya tuh 80 sampai 100. Kecil memang. Di depannya rata-rata bar. Memang sebenarnya bisnisnya, jadi kalau misalkan bisnisnya didaftarin, misalkan ngurus izinnya tuh bukan izin comedy club, izinnya izin jualan minuman alkohol, izinnya izin bar. Tapi bar saja tidak cukup. Makanya kadang-kadang dari masa ke masa tergantung apa yang lagi ngetren, izin usahanya jualan alkohol, tapi mereka buka disco. Izin acaranya jualan alkohol, tapi mereka bikin venue musik. Izin acaranya jual alkohol, tapi kemudian mereka bikin comedy club. Tergantung apa yang lagi rame. Banyak sekali comedy club yang sekarang ada di Amerika Serikat, termasuk, dan apalagi di New York, dulunya tuh disco. Banyak banget yang di Greenwich Village. Dulunya tuh bar tempat musisi-musisi pada manggung. Banyak yang masih jadi bar tempat musisi-musisi manggung kayak Bob Dylan, terus udah gitu Jimi Hendrix. Itu dulu rutin banget kayak ngejam di Greenwich Village, di McDougal Street tepatnya. Tapi banyak banget comedy club. Nah terus kan kita berpikir, gimana ya caranya bikin comedy club di Indonesia gitu. Saat ini, comedy club di Indonesia tuh baru ada 1, bentar lagi 2. Bentar lagi jadi 1. Comedy club pertama kita di Indonesia adalah Ketawa Comedy Club yang ada di Antasari, dibangun sama Mo Sidik. Itu dinanti sekali. Gue ingat waktu pertama kali gue datang ke tempat itu dan naik atas panggung, ya gue nangis. Sampai direkam gue sama Mo Sidik, kalau nggak salah yang ngerekam si Panji nangis karena menurut gue terharu sekali akhirnya bisa berdiri ada sebuah comedy club pertama di Indonesia. Ya, Indonesia harus ingat bahwa comedy club pertama di Indonesia adalah Ketawa Comedy Club. Dan waktu itu semuanya tuh gotong royong mengisi Ketawa Comedy Club supaya seru terus. Kemudian pandemi datang, lalu jadi sulit. Nah, si Mo Sidik sekarang lagi bikin comedy club lagi. Namanya Kunci Comedy Club kalau gue nggak salah. Slogannya karena komedi adalah kunci. Gedungnya lebih gede. Karena ada pemodalnya lebih berani. Nah, tapi gue dengar dari Mo Sidik, izin yang Ketawa Comedy Club bentar lagi mau selesai gitu. Jadi gue nggak tahu apakah yang itu tutup terus akhirnya jadi Kunci Comedy Club atau dua-duanya tetap jalan. Tapi Mo Sidik ngerjain yang mana gue nggak tahu. Apakah ngerjain dua-duanya? Apakah nggak ada konflik of interest dengan jalan di dua-duanya? Gue juga ngerti. Yang di Comika itu bukan comedy club. Belum. Itu tuh studio. Di markas Comika di lantai 2 tuh itu studionya Comika Space. Makanya ketika lu naik ke lantai 2, di tembok itu tulisannya Comika Space. Karena memang itu adalah studionya Comika Space. Comika Space itu adalah PH sebenarnya. Ada kameramen, ada editor, ada orang sound, ada semua alat kamera, alat sound, ada lighting, ada studio. Studio itu bisa dipakai untuk bikin konten, dan sering banget bikin konten di situ. Dan kadang-kadang untuk foto produk, foto talent, apapun dilakukannya di situ. Tapi bukan comedy club, walaupun kami melakukan kegiatan-kegiatan seakan-akan seperti comedy club. Kenapa? Nanti akan gue jelasin. Tapi membangun comedy club itu baru langkah pertama, sementara langkah yang terpenting adalah membuat itu sustainable. Gue ingat banget, gue pernah ngomong sama Rama, salah satu komisarisnya Comika. Dia tuh bilang gini, bikin app tuh gampang. Yang susah tuh narik traffic ke app-nya. Yang susah tuh bikin orang bertransaksi di app-nya. Yang susah tuh bikin orang terus-terusan aktif pakai app-nya. Bikin app mah gampang. Di Indonesia banyak engineer yang bisa bikin app. Tapi app-nya tentang apa? Kenapa orang ke situ? Dari mana orang ke situ? Kenapa orang nggak pakai app yang udah ada aja? Nah ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan besar. Itu tuh kepikiran mulu sama gue. Yang kemudian membuat gue merasa, aduh ini sama juga dengan comedy club. Comedy club di Indonesia itu susah untuk sehat kalau kita nggak punya kemampuan untuk ngisinya. Karena gue pernah ngitung. Karena Comika bercita-cita punya comedy club, kami pernah ngitung. Untuk sebuah comedy club itu sehat, maka dia tidak bisa hanya aktif Jumat, Sabtu, Minggu. Kayak acara hiburan kan Jumat, Sabtu, Minggu tuh.
Nggak bisa dia. Bubar pasti. Lu udah ngeluarin modal gede, ngeluarin modal di depan, mungkin lu punya investor, atau mungkin nggak investor, lebih kepada pengusaha yang mau bagi hasil, tapi kan tetap dia mau ada hasilnya kan. Terus udah gitu, lu udah bangun, tapi lu nggak berhasil ngisi. Akhirnya semua modal yang udah keluar di depan itu dipertanyakan. Mana nih, duitnya belum balik gitu. Ya udah, bisnis rugi gitu, udah tutup gitu. Kalau bikin comedy club sih, cuman sekedar bikin sih, ya udah bikin aja. Tapi ntar takutnya tutup setelah setahun 2 tahun gitu. Karena itu tadi, untuk bikin comedy club sehat, ini siapapun ya, mau ada misalkan komunitas stand up Indo, kalau nggak salah stand up Indo Balikpapan tuh bikin comedy club deh. Namanya Borneo Comedy Club kalau gue nggak salah. Berarti mungkin 3. Kalau misalkan ada komunitas, dan Malang waktu itu pernah bikin live laboratory kalau gue nggak salah, tapi gue nggak tahu apakah itu disebut comedy club atau enggak, tapi bentuknya mirip. Di Bali juga ada comedy club, tapi di Bali kayaknya masih brand sifatnya, belum kayak Bali Comedy Club tuh, itu brand. Mereka nggak punya gedung, belum punya gedung. Mereka pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kalau misalkan bikin comedy club, ada gedungnya gitu ya, terus udah gitu lu ngisinya cuma Jumat, Sabtu, Minggu, nggak nutup. Nggak bisa nutup. Untuk nutup lu mesti bikin acara setiap hari. Dan setiap hari juga nggak bisa cuma satu. Siapapun yang pernah bikin acara stand up, tahu pasti berapa profit yang dihasilkan sama satu buah acara stand up. Nggak cukup. Minimal ya, 2 per hari. Jadi misalkan ada acara jam 7 sampai setengah 9 sampai setengah 11. Itu yang kebanyakan terjadi di New York. Rata-rata comedy club itu 2 show per hari. Yang terkenal itu bisa 3 show sehari. Dulu pandemi 4 show sehari. Ada open mic ada show jam setengah 2 pagi. 7 sampai jam setengah 9 sampai setengah 11 sampai jam setengah 1 sampai jam setengah 3. Nah itu dia. Zaman dulu tuh. Sekarang gue nggak tahu ada yang di atas jam 12 atau enggak. Kayaknya mungkin cuma comedy seller. Nah, 2 nih comedy clubnya. Untuk comedy clubnya bisa sustainable, untuk bisa berkelanjutan, untuk bisa jalan terus, untuk bisa sehat, minimalnya dia harus bikin 2 acara per malam. Anggaplah acaranya adalah acara, jadi ada 2 jenis acara. Di comedy club di New York ada 2 jenis acara. Ada headliner show, sama ada showcase show. Showcase show itu cuman, pokoknya ada 5 komika lucu semua. Dah gitu. Itu rata-rata. Ada lagi headliner show. Malam ini ada Mark Norman, terus ada opener. Jadi ada opener, middle, Mark Norman. Gitu misalnya. Itu headliner show. Gue pernah datang ke headliner show-nya Sam Morrill. Ada dua opener, terus Sam Morrill di Gotham waktu itu gue tonton. Tapi itu juga tergantung. Maksudnya nggak sering. Yang lebih sering terjadi kayak yang gue sering ngisi di Eastville Comedy Club, atau gue pernah ngisi di Brooklyn Comedy Club, itu adalah showcase show. Jadi pokoknya showcasing New York comics aja lah. Pokoknya lucu. Gitu. Di websitenya biasanya ada credentialnya tuh. As seen on Comedy Central, as seen on Conan O'Brien, as seen on Tonight Show, as seen on... Itu semua tuh credential. Biar orang ketika ngelihat, oh oke gitu. Gue nonton lah, orangnya kayaknya pernah masuk TV nih gitu. Nah anggaplah kita bikin showcase show. Jadi kita punya 5. Sehari ada 2 show kan? Berarti ada 10 komika per malam ngisi sebuah comedy club. 10 ini nggak mungkin ngulang dong besoknya. Siapa yang mau nonton? Karena habis nonton kemarin. Nggak mungkin ngurang juga di hari Rebo, nggak mungkin kurang. Oke, jadi selama seminggu, beda-beda tuh semua komikanya. Minggu depannya juga nggak mungkin komika yang sama. Kan udah. Ya, kan udah waktu itu. Bahkan kalau kita pikir-pikir, sebulan juga nggak mungkin sama, nggak mungkin ngulang. Oh, misalkan gini. Misalnya minggu depan, misalkan selama 1 minggu, ngulang tuh. Jadi yang Senin depannya dia lagi, atau dikocok-kocok. Tapi intinya masih ngulang. Mungkin selama seminggu pertama masih oke. Tapi kalau misalnya minggu ketiga masih ngulang komikanya cuman itu lagi, minggu keempat lama-lama nggak ada yang balik. Komikanya aja ntar abis materi. Ya kan? Berarti kalau misalnya
sehari butuh 10 komika, dan komikanya nggak ngulang, anggaplah ada 30, berarti kita butuh 300 komika. Untuk sebuah comedy club bisa sehat, butuh 300 komika. Yang lucu, nggak bisa tipis-tipis. Karena experience-nya nanti akan membuat orang, waktu itu gue nonton nggak lucu. Oh ya, gue baru mau ngajak lu, nggak lucu waktu itu. Nggak bisa kan, harus solid. Di New York udah lucu-lucu semua. Gue kadang-kadang bingung gue sama komika-komika di New York ini. Pada matang-matang banget, solid-solid banget. Tapi selalu gue pikir, ya udahlah, keseniannya udah ada di sini di tahun 60-an akhir, 70-an awal. Ya udahlah, jumlah komikanya ribuan nih yang kerja ya, yang ada di sirkuit comedy club tuh ribuan gua rasa. Banyak banget. Coba lu bayangin aja, Eastville Comedy Club itu bukan comedy club yang terkenal, nggak terkenal amat tuh sebenarnya. Tapi setiap minggu gue disuruh, karena gue udah dapet pass kan di Eastville Comedy Club, gue tuh dikasih setiap hari Minggu dikasih email, kasih tahu jadwal lu seminggu ke depan. Gue isi tuh 00000, nggak dipanggil. Ntar setelah berapa kali ada dipanggil. Tapi kan berarti kan stok komikanya banyak banget yang ada di situ. Nah, jadi tadi, ini kita masih hitungan tolol ya. Tentu nggak persis 300 lah. Pasti ada yang ngulang-ngulang gitu. Cuman hitungan kasarnya, hitungan tololnya, berarti kita butuh 300 solid komika. Nanti kalau kita mau lebih ngejelimet lagi, bulan depan apakah 300 itu ada lagi? Masa sih? Oke lah 2 bulan masih kayak gitu. Tapi 3 bulan 300 yang sama, 4 bulan 300 yang sama. Setahun udah gak ada yang lagi mau datang. Orang bosen, pada nggak beli tiket, tutup. Masuk comedy club isinya hidupnya cuma setahun. Ya, nggak mungkin kan? Berarti kalau 2 bulan itu komikanya nggak sama, berarti kita butuh 600 komika. Dan ini cuman ngomongin sebuah comedy club di Jakarta. Kita belum ngomongin kota lain. Sekarang gini aja deh. Coba aja lu tulis 300 komika yang kalau lihat namanya ada di website, ya misalkan ada di website Comika Comedy Club gitu ya. Terus ada line up-nya tuh. Pas lu lihat tuh nama-namanya bikin lu selalu pengen beli tiket. Sebutin 300. Ragu gue. 300 nama komika yang kalau lu lihat namanya di poster bikin lu pengen beli tiket, ragu gue. Apalagi 600. Sekali lagi, ini masih Jakarta. Masa Semarang nggak punya comedy club? Masa Makassar nggak punya comedy club? Masa Medan nggak punya comedy club? Tapi kan pertanyaannya sama. Di Medan ada nggak 600 komika solid? Di Bali? Di Stand Up Indo Lombok? Di Ternate? Nggak usah deh ke kota-kota itu ya. Kita ngomongin kota-kota gede. Ada nggak 600 komika solid yang akan bikin orang selalu ketawa? Di Surabaya, Jogja, Bali, Makassar, Medan, Aceh, Palembang. Ini sebenarnya krisis besar kita. Selama kita nggak melahirkan lebih banyak komika dan menumbuh kembangkan komika-komika yang ada, maka kuota itu akan susah untuk dipenuhi. Dan kalau kuota itu susah untuk dipenuhi, maka susah untuk punya comedy club dengan sehat. Inilah perjuangannya. Nah, ada dua pendekatan memang. Ada bikin dulu aja, lalu kita berjuang segenap tenaga untuk ngisi, atau siapin dulu, ketika udah siap baru kita buka comedy club. Dua-duanya sah, ini mah pilihan aja. Mo Sidik tentu mengambil pilihan yang pertama. Bahkan, gue inget banget ini, ketika Mo Sidik membangun Ketawa Comedy Club, pada saat itulah, itu kan kalau gue nggak salah tahun berapa ya, mungkin 2019 kali ya. Pada saat itulah gue makin yakin untuk menjalankan Comika lebih serius. Oh, mau udah bikin, gue mesti backup. Karena Comika ini kan perusahaan yang berdirinya cuma satu, bikin komika hidup dari karya. Udah. Brandnya Comika, brand karakter kami itu cuman peduli komika, peduli penikmat karyanya. It's that simple. Brand Comika tuh apa sih? Brand yang peduli komika, peduli penikmat karyanya. Udah, itu doang. Semua yang kami lakukan, kalau lu pikir-pikir, berporosnya ke situ. Nah, ketika mesti dibikin itu, gue tahu berarti kita mesti bener, Comika mesti bener.
Nah, lahirlah Pecahkan. Pecahkan ini adalah lembaga edukasi stand up. Gue bikin karena sebelum ada Pecahkan, kelembagaan yang mengajar stand up komedi hanya Bang Ramon Papana, yang mana nggak apa-apa. Nah, tapi kebanyakan orang, ini mohon maaf kalau nyampe ke kupingnya Bang Ramon, kebanyakan orang mempertanyakan kredibilitas Bang Ramon. Padahal buku kitab suci 1 dan 2 gue lupa ya, gue punya nggak ya, tapi buku kitab suci 1 itu bagus. Kumpulan teori-teori yang Bang Ramon kumpulkan. Beliau ini emang geek soal stand up comedy, punya banyak literatur, punya banyak video. Semua ilmu-ilmu dari yang beliau baca tumpahin ke situ. Tapi kemudian orang bertanya-tanya, tapi gue nggak pernah nonton Bang Ramon stand up. Ada sih satu video yang di YouTube, tapi menurut mereka nggak lucu. Menurut gue itu nggak bisa jadi patokan. Jangankan Bang Ramon, video stand up gue di YouTube aja juga sering banyak yang bilang nggak lucu. Harusnya lihatnya ke ilmu. Cuma masalahnya adalah sebagai pelaku stand up yang ingin comedy clubnya sehat, apakah gue lepas tangan dan menyerahkan Bang Ramon untuk melahirkan komika-komika baru, atau gue ikut turun tangan? Sementara gue punya prinsip terbaik yang memberi, bukan memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik, bagus. Artinya siapapun lu di level apapun lu ngasih yang terbaik yang lu bisa. Bagus. Tapi kalau kita ngomongin ilmu, mendingan terbaik yang memberi. Karena kalau memberi yang terbaik, bisa aja ada orang nggak punya ilmu, tapi dia ngajar sebaik yang dia bisa. Tapi ilmunya nggak ada. Ya kalau nggak ada. Gimana kalau ilmunya salah? Dia memberi yang terbaik, tapi salah ilmunya. Harusnya terbaik yang memberi. Orang-orang yang terbaik di bidangnya, yang memberi. Gue tuh kadang-kadang suka mikir, kenapa kalau misalnya kita buka YouTube gitu ya, terus belajar stand up, ada Judy Carter, ada Greg Dean. Nah ini orang-orang yang gue follow juga. Tapi jujur sama gue, emang lu pernah nonton stand up-nya Greg Dean? Emang pernah nonton stand up-nya Judy Carter? Ada banyak juga konten-konten, siapa tuh yang botak, jenggotan, gue lupa namanya siapa. Itu kontennya bagus juga. Tapi emang lu pernah ngeliat dia stand up? Tidakkah lu berharap, kenapa nggak Jerry Seinfeld yang ngajar kayak gitu? Kenapa nggak Ricky Gervais? Kenapa nggak Chris Rock? Iya kan? Iya, kenapa enggak? Tapi kan gue mau berharap sama nama-nama tadi untuk ngajar kan nggak bisa. Gue berharap diri gue sendiri. Akhirnya gue berbagi ilmunya, lahirlah buku Pecahkan. Dan sebenarnya, apalagi tahun ini, spiritnya Pecahkan tuh kembali ke fitrahnya. Gokil. Yaitu fokus kepada melahirkan lebih banyak komika dan fokus untuk menumbuh kembangkan kemampuan komika yang sudah ada. Karena 2 tahun lalu, sempat mikirin bisnis soalnya. Tapi jadi lalai untuk memikirkan tanggung jawab kita dalam melahirkan komika-komika baru. Itu yang terpenting. Makanya ini sesuatu yang dipikirin terus. Nah, Pecahkan lahir untuk memastikan gua dan Comika ambil peran untuk edukasi stand up comedy. Kalau enggak, susah. Kemarin-kemarin, kalau orang ditanya ngapain ikut suci, jawaban terbesarnya atau jawaban terseringnya adalah karena pengen belajar. Karena cuman disuci dan kemudian disuca, orang ngelewatin proses mentoring, terus udah gitu ada kombut, ya disuci ini, dan orang suka ngelihat masuk suci biasa-biasa aja, keluar suci mengagumkan. Salah satunya Ari Kriting. Ari Kriting sebelum suci, Ari Kriting setelah suci bukan makhluk yang sama. Bukan. Regen masuk suci, Regen keluar suci bukan makhluk yang sama. Banyak banget yang kayak gitu. Zawin masuk suci, Zawin keluar suci. Makanya valid untuk orang masuk suci untuk edukasi. Tapi masa cuma itu? Kalau misalkan suci berhenti gimana? Kalau misalkan suci berhenti gimana? Ya gue nggak bisa mengandalkan orang lain, ya gue mengandalkan diri gue sendiri. Lahirlah sih lembaga edukasi stand up comedy ini, si Pecahkan. Mulai dari buku, kemudian sekarang kalau lo masuk ke pecahkan.com, itu tuh ada banyak sekali pilihan. Sebenarnya konten-konten gratisnya juga ada. Jadi lu bisa, tapi sekarang di websitenya lagi diutak-atik sih. Tapi nanti gue mau pastiin, karena memang ada podcastnya, Pecahkan tuh ada podcastnya. Lu bisa dengerin di Spotify. Ada video-video YouTube-nya. Ada banyak sebenarnya. Jadi gratisannya ada. Lu bisa follow akun comika.pecahkan dan mereka ngasih ilmu-ilmu stand up gratis di situ. Tapi ada juga yang kemudian ada bikin tipis-tipis workshop, tipis-tipis respect workshop, ada tipis-tipis webinar, ini yang lebih ke berbayar. Dan kalau misalnya ada yang bilang,
Ya, kenapa bayar? Lah gimana sih? Kan namanya juga sekolah. Perasaan lu kalau di sosmed ngebelain lu hak guru, ayo dong guru digaji dong. Lalu lu di sosmed ngomong guru perlu digaji. Lah ini giliran stand up comedy, masa lu mau belajar gurunya nggak digaji? Gimana sih? Ya kan? Kan ada biaya untuk jalanin lembaga pendidikan. Gurunya mesti dibayar. Terus kalau misalnya bilang, ya Comika dong yang bayar. Ya bukan bisnis yang sustainable dong kalau misalkan bentuknya adalah berderma yayasan jatuhnya. Nggak sustainable. Kalau mau Comika pecahkan itu tetap ada, kalau lembaga edukasi ini mau tetap ada untuk melahirkan komika-komika baru dan menumbuh kembangkan komika-komika yang ada, maka dia harus bisa mandiri. Dari mana? Dari bayaran itu. Nggak aneh-aneh kok bayarannya. Di dalam Comika pecahkan juga ada komika, ada anak stand up Indo. Mereka bisa lu tanya untuk memberitahu adil nggak sih di dalamnya? Fair nggak sih? Tanya aja. Di luar itu pun ada konten-konten gratis, tapi yang ingin gue sampaikan adalah bahwa gerakan edukasi stand up comedy itu akan lebih baik dilakukan bareng-bareng. Demi lahirnya lebih banyak komika dan demi lebih banyaknya komika-komika yang tumbuh dari komika biasa aja ke komika yang matang. Makanya dengan ini, gue ngajak siapapun yang nonton, terutama komika-komika Indonesia, dimanapun lu berada, untuk ngajar stand up. Terbaik yang memberi. Bagi aja ilmunya. Nggak harus bikin lembaga. Maksudnya gue nggak minta lu untuk bikin pecahkan atau bikin kayak lembaga namanya punya Bang Ramon apa ya? IDDC, IICD, IIDC, mau melucu tapi gak nemu. Gue lupa namanya apa. Tapi ngajar aja. Kayak pengajar pecahkan, Awe, Beler, Remin, dan gue, itu adalah orang-orang yang sebelum ada pecahkan, pas gue perhatian itu suka bikin konten edukasi stand up. Beler sebelum ada pecahkan, sebelum gue ajak ngajar juga ada pecahkan, itu dia bikin konten edukasi stand up. Perhatiin aja. Remin juga kayak gitu, Awe juga ada. Akhirnya gue ajak terlibat. Nah tapi akan lebih baik, Hifzi gue pernah ngeliat juga bikin konten kayak gitu. Terus gue pernah denger cerita stand up Indo Jakbar tuh pernah bikin kayak apa ya, kayak workshop tapi kayak nginep gitu atau apa gitu. Tapi yang mau gue sampaikan adalah dengan kondisi yang tadi gue bilang, gue ngajak lu untuk ngajar stand up. Semuanya se-Indonesia, bagian dari stand up Indo. Semuanya. Ngebuka pintu untuk siapapun. Supaya lebih banyak orang belajar stand up. Supaya lu bisa berbagi ilmu lu kepada yang lain. Waktu pecahkan akhirnya jadi buku dan lembaga pecahkan tuh akhirnya berdiri. Banyak banget yang minat karena mereka tahu kredibel. Ini bukan cuman kumpulan saduran teori-teori dari buku dimasukin di satu buku, ada pengalaman di situ. Yang ngomong juga jelas siapa. Nah, lu kan juga jelas siapa. Gue nganjurin untuk lu berbagi aja, sharing aja. Gue tahu mungkin lu minder, gue juga minder sama ilmu gue, tapi sharing aja, nggak ada salahnya kan berbagi apa yang kita tahu. Memberi yang terbaik, tapi yang terbaik juga memberi gitu. Kalau emang lu pengen punya comedy club di kota lu. Kalau lu mau bikin comedy club dan sehat. Konsekuensinya itu. Ngajar. Berbagi ilmunya. Kemarin, pecahkan itu setelah jalanin tipis-tipis respect workshop angkatan keempat, mereka bikin pensi. Orang-orang yang terpilih, ada 17 orang manggung. Konon, informasi gue dapat, pada pecah semua. Nanti klip-klipnya akan coba dinaikin. Tapi yang ngomong nih orang kayak David Nurbianto, yang bilang, gila nih beberapa di antara ini, maaf-maaf ya, ini mah udah bisa ngisi acara stand up gitu. Dan gue bangga gitu, bangga dengan itu. Dan pengennya lebih banyak lagi kayak gitu. Karena ini anak-anak bukan anak-anak stand up Indo ini. Tapi lahirlah orang-orang yang kemudian bisa jadi stand up comedian. Nah ini yang kita pengen lebih banyak kayak gini-gini. Jadi gue ngajak lu untuk berbagi ilmu stand up, ngajar. Apa yang dilakukan di komunitas di Double, gue aja nih dipecahkan. Gue tadi habis meeting, gue bilang bahwa sebenarnya kita harus adaptasi apa yang dilakukan di komunitas. Komunitas itu
Kan orang selalu nanya ya, sebenarnya harus ikutan komunitas nggak sih? Tidak, tapi komunitas tuh memberikan fasilitas yang ideal untuk tumbuh kembang seorang komika. Apa saja? Open mic, kan organizer open mic di Indonesia komunitas. Open mic, kombut, dan sharing. Ini 3 hal ini adalah pilar untuk tumbuh kembang. Dan di komunitas kasih tahu, ada komunitas-komunitas yang open mic-nya hari Jumat, hari Selasa mereka ada kombut, kemudian misalnya hari Minggu mereka sharing. Gue kalau lagi tour, gue selalu ketemu sama komunitas, sharing komunitas. Itu membantu. Itu yang kemudian kami lihat sebagai sebuah patron, dan Pecahkan juga lakuin itu juga. Pecahkan akan mulai bikin kombut dan sharing gratis. Kombut itu berarti nanti akan ada hari di mana orang-orang bisa datang kemudian ngebengkelin materi stand up mereka dibantu sama senior-senior. Kebetulan kan Markas Komika yang kerja di situ juga banyak komika-komika, ada Putra Patinama, Rahadian Kuku, ada Indra Cahya, banyak. Tapi juga ada sharing. Kalau sharing itu lebih ke tanya-tanya aja. Lu duduk bareng-bareng, ya misalkan ada Indra Cahya sama Rahadian Kuku, terus ada orang-orang aja datang gitu, terus sharing aja. Nanya dong, sebenarnya gimana sih cara lebih disiplin nulis materi stand up gitu misalnya. Kasih tahu sama mereka. Nah nanti, jadi si Comika Pecahkan tuh akan jalanin kombut, akan jalanin sharing, dan rencananya terbuka untuk umum. Pantau aja informasi di comika.pecahkan, dan ini yang akan membantu, karena kami udah jalanin open house kan, open mic-nya Pecahkan udah ada juga. Jadi ada open mic, ada sharing, ada kombut. Nah, moga-moga bisa tumbuh kembang lah gitu. Dan kami punya rencana besar di tahun ini dan seterusnya si Pecahkan, karena komitmennya adalah untuk melahirkan lebih banyak komika. Tapi itu yang gue pengen kita semua lakuin, berbagi ilmu. Biar lebih banyak komika. Biar kelak yang punya comedy club tuh bukan cuma Jakarta, Bandung punya, Bogor punya, Cirebon punya, Lampung punya, Padang punya, semua punya, Banjarmasin, Palangkaraya. Tapi gitu. Karena di Amerika Serikat semua kota juga ada comedy club. Paling banyak di New York sama di Los Angeles, itu paling banyak. Tapi setiap kota ada. Nah, moga-moga lu sepakat dengan ini, dan moga-moga lu mau ngajar. Nggak tahu lah gimana caranya, pokoknya ngajar aja. Entah komunitas stand up Indo mana gitu, inisiatif bikin ngajar untuk umum, terserah deh. Tapi biar kita bisa buru-buru punya comedy club yang banyak dan sehat semuanya. Sementara itu untuk yang, karena gue sering banget terima DM kayak gini, Bang, saya mau daftar jadi stand up comedy. Nah, apaan coba? Nggak ada daftar jadi, kan banyak, Bang, saya mau jadi stand up comedy, daftar di mana ya? Nggak ada daftar di mana. Stand up comedy kan kesenian, kayak nyanyi. Bang, saya pengen jadi penyanyi, daftar di mana? Nggak ada daftar di mana-mana. Ya lu mulai nyanyi aja. Walaupun lu nyanyi bukan berarti jadi penyanyi. Ketika lu berprofesi atau dapat duit dari nyanyi, baru lu jadi penyanyi. Tapi sama, Bang mau daftar stand up, kayak bilang, Bang mau daftar nyanyi. Daftar nyanyi di mana anjing? Kalau maksud lu ikutan Suci atau Suca, jangan ngomong sama gue. Suci ngomong ke Kompas TV, Suca ngomong ke Indosiar. Tapi kalau mau jadi stand up comedian, nggak mesti daftar, ya belajar aja. Di mana lu bisa belajar? Lu bisa ikutan komunitas, lu buka standupindo.id, standupindo.id, lalu lu bisa klik tab namanya komunitas, habis itu lu arahin kursornya ke daerah tempat tinggal lu. Ada lebih dari 100 komunitas di seluruh Indonesia. Besar kemungkinan di kota lu ada, tapi lu nggak tahu. Karena hampir semua yang bilang, Bang, di kota saya nggak ada komunitas. Lu tinggal di mana? Di kota misalnya Semarang. Ya, di Semarang mah ada gitu. Nggak tahu aja mereka. Nah, lu buka, lu cek di kota terdekat lu. Di Papua aja ada kok. Kenapa ikutan komunitas? Karena itu tadi, komunitas menyediakan 3. Komunitas bikin open mic, ada sharing juga, ada kombo juga, ada senior yang bisa ngebantu di situ. Nggak ikutan komunitas, nggak apa-apa juga. Lu bisa ikutan Pecahkan. Pecahkan ada konten yang gratisan, ada konten yang bayar. Buka aja di pecahkan.com. Sama Bang Ramon juga bisa. Atau di YouTube banyak sih ilmunya, bahasa Inggris sih rata-rata. Tapi gitu, di pecahkan.com seharusnya ada kok. Ada konten-konten gratisnya. Jadi silakan dicek aja, dan nggak ada daftar. Kecuali pengen ikutan Suci dan Suca, nggak ada.
nggak ada daftar. Tapi kalau menurut gue, ngapain lu ikutan Suci sama Suca kalau lu nggak pernah stand up sekalipun, manjang-manjangin antrian aja, percuma. Banyak tuh gue ketemu pada zamannya, udah pernah stand up belum? Ini baru pertama kali, iya. Materi stand up-nya pernah dicoba? Belum. Taunya lucu dari mana gimana? Ya lucu. Tahu dari mana? Ya lucu. Menurut lu, iya. Lah tapi kan yang ketawa orang, bukan lu. Lu kan stand up bikin orang lain ketawa, bukan bikin diri lu sendiri ketawa. Berarti kan yang harus menentukan lucu atau enggak kan penontonnya. Bukan lu, kan gitu. Nah, lebih banyak komika itu baru satu hal. Nih ntar ada satu hal lagi yang mesti dilakukan untuk bikin sebuah comedy club bisa sehat. Tapi ini permasalahan yang lain. Kayak misalkan contohnya gini. Misalkan pertanyaan gini. Oh Bang Panji, lu kan nggak bikin comedy club, comika comedy club di Jakarta karena jumlah komikanya kurang. Tapi kan lu di New York. Berarti karena ada banyak komika di New York, berarti lu bisa dong bikin comika comedy club di New York. Nah, tadi gue bilang, untuk bikin comedy club itu sehat, yang susah itu adalah ngisinya, baik itu diisi sama komika, itu yang tadi gue bilang, dan diisi sama penonton. Nah, ini hal yang berbeda. Ya, gue bisa aja bikin comedy club, komika yang mengisi banyak, yang datang siapa? Orang comika comedy club nggak terkenal di situ. Makanya, salah satu yang mesti dibangun adalah brand, termasuk IP di dalamnya. Di sini ya, kayak yang tadi gue bilang Dope Tap Comedy, itu mereka terus aja ngorganize acara stand up, terus aja, sehingga mereka tuh lama-lama punya basis yang solid gitu, punya customer base yang oke gitu, ada data gitu, pembeli tiketnya udah banyak gitu. Orang-orang ini yang kemudian akan dibawa masuk ketika fisiknya ada. Nah jadi ada komikanya aja nggak cukup, lu butuh ngebangun reputasi sebagai organizer komedi yang oke, supaya orang datang ke tempat lu. Itu dia. Itu beda lagi urusannya. Di Amerika Serikat, di New York ini ada acara-acara kayak misalkan gini, Immigrant Jam Comedy Show. Itu tuh adalah acara komedi yang diisi sama komika-komika imigran semuanya. Hostnya Lucy Paul, dan seru banget. Selalu ada kuisnya, terus udah gitu komikanya juga dari segala macam negara, dan penuh mulu. Nah itu dia bikin IP tuh, Immigrant Jam Comedy. Nanti ketika dia bikin comedy club, misalkan Lucy Paul Comedy Club, dia taruh IP Immigrant Jam Comedy di situ, datang karena orang udah tahu gitu. Acaranya seperti apa? Contoh, si pacarnya Lucy Paul, siapa namanya? Tom Delgado. Tom Delgado tuh punya salah satu acara yang acara alternative room ya, yang di luar comedy club yang paling panjang dan selalu penuh. Namanya So What Else Comedy Show. Let's See What Else Comedy Show. Tempatnya kecil, mungkin cuma kapasitas 50, tapi dia udah jalanin 8 tahun apa 6 tahun kalau gue nggak salah, setiap hari Kamis. Dan selalu penuh, gue pernah ngisi itu penuh. Seru banget. Nanti, misalkan mereka, si Tom Delgado sama Lucy Paul nih kawin, bikin comedy club namanya Tom Paul Comedy Club, si IP Let's See What Else, IP Immigrant Comedy Jam ditaruh di situ, orang jadi datang. Karena IP-nya udah kebangun. Yang mana itu juga yang lagi dilakukan sama Comika. Comika ini kan sekarang lagi ngembangin api. Sekarang Comika, di markas Comika, itu tiap Selasa, Rabu, Kamis, pasti ada open mic. Jadi kalau datang ke markas Comika Selasa, Rabu, Kamis, jam 7 malam, pasti ada open mic. Selasa ada open house, ini gratis kalau gue nggak salah. Atau beli minum ya, gue lupa. Ada open house adalah open mic untuk umum. Jadi amatir boleh naik, siapapun boleh naik, daftarnya dipecahkan. Open mic untuk umum, itu Selasa ya. Rabu itu ganti-gantian antara LOL, Ladies Out Loud, dan Comedy Jam, open mic bahasa Inggris. Ladies Out Loud adalah open mic untuk cewek saja. Cewek yang nonton bebas, tapi yang manggung cewek aja. Ini untuk memberi platform dan fasilitas untuk komika-komika perempuan bisa latihan dengan nyaman. Tidak terganggu sama asap rokok, terus intimidasi cowok dan segala macamnya lah. Lalu ada Comedy Jam nih, open mic berbahasa Inggris. Berhubung guanya ke Amerika, semangat untuk komika-komika stand up bahasa Inggris dan semangat orang untuk nonton stand up berbahasa Inggris jadi makin gede. Nah jadi ganti-gantian tuh, misalkan ada LOL, minggu depannya Comedy Jam, habis itu ada LOL, habis itu Comedy Jam. Hari Kemisnya adalah Comedy Jam, itu adalah open mic khusus untuk
para profesional, untuk anak-anak stand up Indo. Nah di semua open mic itu kadang-kadang suka ada kejutan gitu. Waktu itu kalau nggak salah Coki Pardede nongol di open house, apa? Lupa deh. Tapi namanya open mic, lu nggak tahu siapa yang mau datang kan, namanya juga open mic kan. Ya, open mic datang aja. Tapi kemudian suka ada kejutan-kejutan. Itu kalau gue nggak salah, lu bisa first drink charge, beli minum untuk nonton, atau lu bisa nonton live streaming lewat aplikasi Comika Event. Lu beli tiketnya, baik untuk off air, FDC-nya ya, ataupun untuk tiket streamingnya, lu beli di aplikasi Comika Event. Download aja app-nya Comika Event di Android sama di Apple Store, di App Store. Habis itu lu beli tiketnya di situ, nonton live streamingnya di situ. Nah, tapi di luar open mic yang rutin kami lakukan, itu kan berarti kan kami 3 kali 4, 12 open mic sebulan tuh. Di luar itu, kami bikin acara-acara tematik. Kemarin bikin Office Zombie, acara komedi untuk kelas pekerja, dengan keresahan-keresahan dunia kerja. Kemarin ada Comika Porn, acara komedi untuk ngomongin hal-hal orang gede aja, anak-anak yang masih coli nggak usah nonton. Ada Unhappy Family, acara komedi tentang keluarga. Terus nanti ada Comika Trifecta. Terus nanti ada banyak IP yang lagi kembangin. Ini acara-acara tematik ini adalah IP yang lagi kami kembangin. Kelak, ketika reputasinya LOL, Comedy Jam, Comedy Gym, Open House, Office Zombie, Comika Porn, Unhappy Family, Comika Trifecta, dan semua yang lagi dikerjain ini selalu solid, reputasinya oke, selalu rame, penonton datang mulu, komikanya jumlahnya ready, kita bikin comedy club. Gampang bikin comedy club, banyak banget yang pengen modalin, banyak banget. Gue WhatsApp aja orang-orang ini, gue mau bikin comedy club, mau modelin nggak? Mau mereka semua. Gampang bikin comedy club. Tapi butuh komika-komika solid, makanya kita butuh ngajar, dan butuh IP supaya orang pada datang. Nah itu yang lagi kami coba kembangin. Moga-moga prosesnya bisa lebih cepat lagi supaya comedy clubnya bisa terlaksana, tapi gue memilih untuk ngambil jalan hati-hati. Karena kalau gue bikin comedy club yang Comika bikin ini harus ada untuk selamanya dan harus berlipat ganda. Kalau Comika bikin comedy club di Jakarta, langkah selanjutnya harus ada di kota lain, dimanapun yang siap. Optimis. Itu aja dari gue, makasih banyak. Kita ketemu di konten berikutnya. Bye-bye. Oh jangan lupa, ngajar stand up ya. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lo udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.